aturan terkait 16 dokumen yang tidak boleh dibuka ke publik termasuk di dalamnya adalah dokumen soal ijazah muncul di saat polemik ijazah masih memanas di permukaan. Lalu apa urgensi aturan tersebut dikeluarkan oleh KPU RI pada pertengahan bulan Agustus lalu? Kita akan bahas bersama dengan Arief Budiman selaku Ketua KPU RI periode 2017 hingga 2022. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam Mbak Audrey. Ada juga Roy Suryo selaku penggugat ijazah Jokowi. Mas Roy. Selamat malam, baik Mbak Audrey. Dan nanti juga akan bergabung ada Rifai Kusumanegara sebagai pengacara Joko Widodo. Tapi saya mau ke Mas Arief terlebih dahulu yang kemudian adalah juga mantan ketua KPU. Mas Arief, sebenarnya ada nggak sih urgensinya tiba-tiba ini KPU kemudian memasukkan aturan ijazah tidak bisa dibuka ke publik karena tadi bisa bahaya? Gini, kita kan mau fokus di keputusan KPU nomor 731 ya. Sebetulnya keputusan KPU nomor 731 itu tidak spesifik menyasar ke satu poin ya soal ijazah. Ada 16 kan ya? Ya, karena ada 16 item. Jadi sepertinya itu seluruh dokumen persyaratan itu tidak bisa dibuka ke publik atau dikecualikan. Apa sih sebenarnya Mas Arief melihat bahayanya? Sebentar, ini kenapa keputusan KPU itu terbit? Ya. Kalau saya lihat di lembar pengujian konsekuensinya, salah satunya itu karena ada permohonan informasi dari Pak Komarudin. Ya. Komardin. Komardin, nggak apa-apa. Komardin ya, ya kira-kira itu ya. Ya. Kalau di sini sih ditulis berdasarkan surat dari IR Komarudin SHM and Partners gitu ya. Okay. Nah lalu saya juga tidak tahu isi suratnya apa, ya meminta informasi apa, apakah dia meminta informasi seluruh dokumen persyaratan atau hanya sebagian dari dokumen persyaratan, tapi yang jelas keputusan itu kemudian mengatur terhadap 16 dokumen persyaratan itu yang dikecualikan. Okay. Nah sebetulnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu ada beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk menjaga KPU itu bekerja free and fair, berintegritas gitu ya. Salah satunya adalah transparansi. Jadi dulu saya paling sederhana itu menyimpulkan begini, kalau ada orang datang ke KPU lalu dia mempertanyakan sesuatu dan kita tidak bisa menjawab, berarti kita nggak transparan tuh. Karena tidak ada persoalan yang tidak bisa dijawab. Oke, jadi artinya begini, pada saat dulu sebelum peraturan baru dibuat ini ditandatangani pada Agustus 2000. Keputusan di Agustus bulan lalu artinya adalah pada saat dulu apapun dokumen yang misalnya ingin publik tahu boleh dibuka oleh KPU. Kecuali yang memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu nggak boleh dibuka ya. Tentang kerahasiaan informasi pribadi itu memang nggak boleh dibuka. Ijazah? Misalnya begini, terkait dengan kesehatan misalnya, surat apakah dia sehat atau tidak sehat ya itu ditampilkan. Tetapi isi hasil pemeriksaannya itu tidak boleh ditampilkan. Oke, detailnya. Ya. Kalau ijazah? Ijazah juga yang ditampilkan hanya ijazahnya saja. Boleh. Ya lulusan dari mana ditampilkan. Iya. Gitu. Jadi dulu sepanjang yang saya ingat ya, di pemilu 2014 dan pemilu 2019, kebetulan saya menjadi bagian penyelenggara pemilunya, itu kita tampilkan semua. Karena ada prinsip lain juga yang harus kita kerjakan. Apa itu? Melayani stakeholder pemilu. Stakeholder pemilu siapa? Banyak. Peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada partai politik, ada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau dalam pilkada ada pasangan calon kepala daerah gitu ya. Lalu juga pemilih gitu loh. Jadi informasi yang kita sediakan itu sebetulnya bermanfaat untuk semua, untuk partai politik, untuk pasangan calon, untuk pemilih gitu. Oke, nah tapi kalau dilihatnya sendiri kalau gitu Mas Roy, surat ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025, apa yang ditangkapnya? Yang ditangkapnya ini Indonesia malah dibawa oleh keputusan nomor 731 ini kembali ke alam kegelapan. Kita kayak, ini nggak ada bedanya dengan uya-kuya. Kenapa uya-kuya? Ini kayak beli kucing dalam karung. Ya gitu. Jadi orang itu nggak boleh lagi lihat profil dari siapa calonnya. Ini kan konyol banget. Misalnya dalam 16 syarat itu, ada nomor 13-nya. 13 itu syarat
tidak terlibat organisasi terlarang, misalnya PKI atau apa. Itu wajib diketahui oleh masyarakat, gitu loh. Orang ini dulu pernah terlibat atau enggak. Tapi kan alasannya katanya kalau dibuka ini bahaya. Ini peraturan ini harusnya juga gugur dengan sendirinya. Karena ini aturan ini kan di bawah yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu jelas banget. Itu di pasal 17-nya, itu ada poin-poin yang dikecualikan. Antara lain yang tadi mau ditanyakan misalnya itu soal pendidikan. Pendidikan itu bukan ijazah. Ijazah harus ditampilkan. Yang tidak ditampilkan misalnya adalah KHS. Kartu hasil studi. Kalau itu saya setuju sama dengan tadi analogi Pak Arief ya. Kartu hasil studi misalnya adalah orang ini nilainya berapa. Karena terlalu detail juga gitu. Iya, justru malah ketika kemarin Mabes Polri nampilkan itu sebagai hasilnya Jokowi misalnya. Nah itu sebenarnya melanggar sebenarnya. Tapi ya kita senyum aja gitu. Nah ini malah justru kudet, katrok gitu. Jadi ngapain KPU itu harus membuat aturan yang itu nanti toh pasti akan dibuka kalau ini digugat melalui KIP. Komisi Informasi Pusat ya atau publik itu pasti nanti akan digugurkan dan KPU nanti malah malu lagi nanti udah bikin aturan yang tidak populer bagi masyarakat. Tapi kalau tadi bilangnya dengan alasan bahaya, apanya yang bahaya? Negara ini kok malah makin menutup diri terhadap keterbukaan informasi publik. Ini kan tujuannya sebenarnya hanya ingin membantu ijazah, tapi lupa dia. Di situ ada 15 yang lain, termasuk nomor 13 tadi, soal syarat-syarat G30 SPKI, surat pernyataan bermartabat cukup yang disebut sebagai bakal calon. Masa itu dikecualikan semua? Lah kalau itu dikecualikan semua, aneh. Kalau menurut saya ini KPU nih, tolonglah kembali ke zamannya Pak Arief nih. Zaman Pak Arief tuh KPU tuh terbuka banget, kita enak main ke sana gitu. Saya juga barusan ngalami ketika kemarin saya dengan teman-teman dari Yakin ya, Yayasan Advokasi untuk itu untuk membuka data-data Sirekap ya. Kita sudah menang keputusan KIP. Ya, sudah kita harus membuka data suara tiap-tiap TPS. Jadi ini artinya dimaksudnya adalah mundur begitu ya? Sangat mundur, sangat kemudian membawa Indonesia ke kegelapan. Ya jangan salahkan masyarakat kalau membuat inilah yang malah mendorong Indonesia gelap itu justru KPU yang sekarang. Kalau menurut Mas Roy katanya kembali mundur malah Bang Rifai, sebenarnya kalau dari kuasa hukum sendiri Bang Rifai sebenarnya setuju nggak sih dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU ini tanggal 21 Agustus 2025? Sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh KPU ini bukan reclaim ya, dia bersihing sifatnya. Tapi bersihing ini sebenarnya intinya adalah justru menegaskan hukum positif yang ada. Ya, bahwa memang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hasil evaluasi intelektual itu sesuatu yang dilindungi, yang tidak bisa dibuka. Dan ini pakai jawantahan dari pasal 28G ayat 1 UUD 45 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat ya. Itu diwujudkan dalam Undang-Undang PDB, lalu sekarang diakomodir oleh KPU dalam bentuk bersihing. Menurut saya sih bukan sesuatu yang baru, hanya menegaskan hukum positif yang ada agar di lapangan tidak terjadi mispersepsi, khususnya anggota-anggota di bawah ya. Karena kembali lagi, sebenarnya ini kan mungkin belajar juga dari kasus yang muncul ya, yang apa yang diupayakan oleh Bang Roy CS ya, bahwa mempersoalkan data pendidikan ya. Sekalipun juga memang secara formal sudah lewat sebenarnya Mbak. Kalau bicara formal, persoalan-persoalan ini sebenarnya dipersoalkan itu dalam masa proses pemilu. Setelah pemilu selesai, itu undang-undang jelas tidak bisa lagi dipersoalkan. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan begitu, kenapa timingnya pada saat sekarang? Dan sebenarnya poin yang tadi disampaikan Pak Rifai itu saya setuju, misalnya itu terkait dengan hasil ya, hasil akademik. Ya misalnya KHS, oke, sekali lagi. KHS itu memang boleh kalau itu dikecualikan karena ketahuan IP-nya ternyata rendah, nilai C-nya banyak kayak Pak Jokowi kemarin ya. Tapi yang nomor 12 ini, poin 12, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, itu hanya fotokopi ijazah. Ngapain harus disembunyikan? Ngapain orang malah makin nggak bangga lagi? Kalau kita kan bangga banget ya punya ijazah itu kemudian ditampilkan. Ini menurut saya sekali lagi, ini malah justru membuat citra buruk bagi KPU dan membuat dia sama sekali justru melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, kalau dari Mas Arief sendiri berpandangan sebenarnya kenapa kemudian juga baru dikeluarkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Atau kan ini sebenarnya nggak ada masa ya? Maksudnya masa dalam artian mau mendekat pilpres tidak, mau mendekati pilkada tidak. Tapi kenapa kira-kira Mas Arief urgensinya kira-kira aja kita duga? Ya itu tadi salah satu rujukannya KPU kan karena ada permintaan informasi. Lucu. Maka KPU sebelum menjawab itu sebenarnya kalau KPU yakin ini bisa dijawab ya tinggal dijawab saja gitu kan.
minta apa tinggal diberikan gitu kan. Tetapi kalau KPU tidak yakin maka KPU melakukan uji konsekuensi. Nah hasilnya adalah keputusan 731 gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Rifai melihat sendiri bahwa dengan adanya surat ini kemudian juga bisa dibilang kemudian ya itu tadi kalau misalnya memang ada yang mempersoalkan pihak-pihak yang mempersoalkan lebih baik dibawa saja ke ranah-ranah yang memang seharusnya menindak begitu. Satu lagi ya, jadi selain apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini linear dengan Undang-Undang PDB dan juga konstitusi, sebenarnya saya setuju juga KPU mengeluarkan ini karena begini. Ini aturan apa namanya proses pemilu ya. Semua keberatan-keberatan itu selesai pada saat proses. Setelah itu masuk sengketa hasil. Setelah itu selesai. Nggak bisa lagi dibuka. Mohon maaf Mbak, kebetulan saya kuasa Prabowo Gibran di MK. Setelah itu ada gugatan dari PDIP. Ya setelah MK nih gugatan di Petun sama mempersoalkan keberatan Gibran. Hasil Petun apa? Sudah selesai. Tapi kemudian tidak bisa lagi masuk gitu. Jadi kenapa? Karena ini jangan sampai merusak tata agenda ketatanegaraan. Tapi kemudian juga dari karena setelah ini kan terpilih presiden bekerja, kalau gitu nggak usah pakai syarat aja besok. Bayangkan kalau ini dibatalkan semua kan akan rusak semua ketatanegaraan. Tapi kemudian juga ada yang mempertanyakan juga dari anggota DPR kalau begitu transparansinya di mana? Hilang, nggak ada. Bukan dari awal, sudah ada masanya Mbak. Oh berarti harusnya sudah selesai. Pada saat awal data-data ini muncul, masyarakat boleh keberatan, tapi harus menerima keberatan. Ada klausul setelah ini itu Pak ya, Rifai. setelah keberatan apa? Bisa diuji gugat ke MK. Nah. Soal ijazah kan banyak sekali digugat di MK. Nggak, ada klausul ketika dulu kita menandatangani form ya, misalnya form pengunduran diri, itu selalu ada keterangan di situ. Bila sewaktu-waktu pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup mengundurkan diri. Itu yang terjadi. Jadi sewaktu-waktu itu timeless, nggak ada waktunya. Kalau ternyata kemarin belum ketahuan, misalnya Gibran tuh katanya nggak lulus SMA misalnya, atau Jokowi itu ternyata tidak lulus UGM, ya udah sewaktu-waktu bisa. Gitu. Itu harusnya itu berlaku. Jadi tidak hanya kemudian dibatasin, kemudian waktu, kemudian ada daluarsa. Kayak Sylvester aja nyari-nyari daluarsa. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa dampak ketika KPU mengeluarkan ini tidak bisa membuka lagi secara langsung ke publik data-data capres-cawapresnya begitu. Apa dampaknya sebenarnya? Usai jeda ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.